Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Safira Zaratul Ulia dari Fakultas Ilmu Tarbiyah Prodi PGMI kelas 1B dengan NIM 253141072. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan mereview makalah tentang teori progresif Muhammad Abduh. Kenapa saya memilih materi ini? Karena menurut saya pemikiran Muhammad Abduh itu sangat luar biasa. Karena beliau adalah tokoh pembaru Islam yang telah mengajarkan kita bagaimana caranya beragama dengan akal sehat tanpa kehilangan iman dan nilai-nilai Islam. Di video ini saya akan menjelaskan tentang siapa itu Muhammad Abduh, apa saja isi pemikirannya, dan kenapa ide-idenya tuh masih penting, sangat penting untuk kehidupan kita sekarang. Jadi, tonton sampai akhir ya. Tata. Pertama-tama kita akan membahas tentang siapakah itu Muhammad Abduh. Nama lengkap beliau adalah Muhammad Abduh Ibnu Hasan Har-Allah. Beliau lahir pada tahun 1849 Masehi di Mesir, di sebuah desa kecil yang bernama Muhallat Nasir. Dari kecil, Abduh sudah dikenal sebagai seorang yang rajin belajar dan cepat tangkap. Bahkan di usia muda, beliau sudah menghafal Al-Quran. Setelah itu, beliau melanjutkan pendidikannya di Universitas Al-Azhar, salah satu lembaga pendidikan Islam tertua di seluruh dunia. Di sana beliau belajar ilmu agama, tafsir, hadis, fikih, dan filsafat. Titik balik kehidupannya waktu beliau bertemu dengan Syekh Jamaluddin Al-Afghani. Dari gurunya ini, Abduh banyak belajar tentang pentingnya pembaharuan dan kebangkitan umat Islam. Mereka berdua bahkan mempelajari majalah bernama Al-Urwah Al-Wusqa yang diterbitkan di Paris. Isinya mengkritik penjajah dan mengajak umat Islam untuk bangkit dan berpikir maju. Yang kedua, apa saja isi pikiran Muhammad Abduh? Pemikiran Muhammad Abduh itu tidak muncul secara tiba-tiba. Waktu itu, dunia Islam sedang mengalami masa kemunduran. Banyak orang beragama tapi cuman ikut-ikutan tanpa memahami makna yang sebenarnya. Ilmu pengetahuan juga tertinggal jauh dari dunia barat. Melihat kondisi itu, Abduh merasa Islam harus dibangkitkan lagi, tapi caranya bukan dengan meninggalkan agama, melainkan dengan menghidupkan kembali semangat berpikir dalam Islam. Beliau ingin membuktikan bahwa Islam itu agama yang rasional, terbuka, sesuai dengan kemajuan zaman. Nah, karena pemikiran inilah Abduh disebut sebagai pelopor teologi progresif. Progresif artinya maju, berpandangan ke depan. Jadi teologi progresif versi Abduh adalah paham keagamaan yang enggak hanya fokus pada ibadah, tapi juga pada penggunaan akal, pendidikan, dan kemajuan sosial. Oke, sekarang kita masuk ke inti pembahasan, yaitu pokok-pokok pemikiran Muhammad Abduh. Pertama, tentang agama dan akal. Menurut Abduh, Islam itu sejalan dengan akal. Akal adalah karunia terbesar dari Allah. Jadi harus digunakan untuk memahami ajaran agama. Beliau menolak orang yang hanya taklid alias ikut-ikutan tanpa berpikir. Abduh mengajak umat Islam untuk kembali ke sumber utama, yaitu Al-Quran dan hadis, dan memahaminya dengan nalar yang sehat. Kedua, tentang pendidikan. Abduh menaruh perhatian besar pada dunia pendidikan. Beliau ingin pendidikan Islam diperbarui agar gak cuma fokus pada hafalan, tapi juga membentuk karakteristik akhlak dan kemampuan berpikir kritis. Katanya orang pintar tapi gak berakhlak itu gak ada gunanya. Menurutnya, pendidikan hanya bisa menyeimbangkan akal, hati, dan jiwa. Katanya orang yang pintar tapi gak berakhlak gak ada gunanya. Menurutnya, pendidikan harus bisa menyeimbangi hati, akal, dan jiwa.
Yang ketiga, tentang politik dan sosial. Dalam pandangan Abduh, Islam sangat mendukung kebebasan, keadilan, dan demokrasi. Beliau percaya bahwa umat Islam berhak memilih pemimpin dan berpartisipasi dalam pemerintahan. Tapi semua itu harus dijalankan dengan nilai-nilai Islam seperti amanah, musyawarah, dan kejujuran. Keempat, tentang hukum Islam. Ketiga, politik dan sosial. Abduh juga berpandangan bahwa hukum Islam harus bisa menyesuaikan dengan perubahan zaman, selama tidak keluar dari prinsip-prinsip Al-Quran. Artinya, syariat bukan sesuatu yang kaku, tapi harus bisa menjawab tantangan baru dengan pemahaman yang baik. Sekarang karya dan pengaruhnya. Selain dikenal sebagai pemikir, Muhammad Abduh juga seorang penulis dan reformis. Salah satu karya yang paling penting terkenal adalah Risalah Tauhid. Di buku ini beliau menjelaskan hubungan antara iman, akal, dan ilmu pengetahuan. Lewat karya itu, Abduh ingin menegaskan bahwa memahami agama harus lewat pemikiran yang rasional dan terbuka. Pemikirannya kemudian banyak menginspirasi tokoh-tokoh Islam lainnya, termasuk Rashid Ridho, muridnya sendiri yang melanjutkan perjuangan Abduh dalam gerakan pembaharuan Islam. Relevansi. Sekarang yang kelima, relevansi pemikiran Abduh di masa sekarang. Kalau kita lihat zaman sekarang, ide-ide Muhammad Abduh itu sangat relevan. Kita hidup di era digital, serba cepat dan penuh informasi. Kadang orang gampang banget percaya tanpa mencari kebenaran. Nah, semangat berpikir kritis yang diajarkan Abduh itu penting banget buat kita. Beliau mengajari bahwa Islam bukan penghalang kemajuan, tapi justru fondasi kemajuan. Kalau kita mau maju, kita harus belajar, berpikir terbuka, tapi tetap punya akhlak dan iman. Di dunia pendidikan, idenya tetap keseimbangan antara ilmu dan moral juga sangat dibutuhkan. Karena sekarang banyak orang pintar secara akademik, tapi belum tentu bijak secara moral. Sekarang kesimpulan dari makalah ini, saya menyimpulkan kalau Muhammad Abduh adalah tokoh besar yang ingin menghidupkan kembali semangat berpikir dalam Islam. Beliau mengajarkan bahwa beragama itu bukan hanya soal ritual, tapi juga soal akal, moral, dan kemajuan masyarakat. Pesan penting dari Muhammad Abduh: gunakan akalmu untuk memahami imanmu, dan gunakan imanmu untuk menuntun akalmu. Dengan begitu, kita bisa jadi generasi muslim yang cerdas, berakhlak, dan siap menghadapi tantangan zaman.